Halo teman-teman semua, selamat datang di channel legalisasi.com, tempat kita belajar hukum dan bisnis dengan cara yang mudah dipahami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan banget buat para calon pengusaha kuliner, yaitu izin usaha untuk KP cara. Lengkap mengurus legalitas melalui OSS 2025. Kalau kamu punya rencana buka kafe, entah itu kecil-kecilan di rumah atau kafe modern di pusat kota, pastikan kamu simak pembahasan ini sampai selesai. Karena dalam 20 menit ke depan, kita akan bahas secara detail mulai dari apa itu izin usaha, cara daftar OSS, kode KBLI Cafe, sampai izin tambahan apa saja yang wajib kamu miliki. Oke, sebelum kita masuk ke cara mengurus izin, kita pahami dulu dasar hukumnya. Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Indonesia menggunakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau sering disebut OSS RBA. Sistem ini dibuat untuk memudahkan para pelaku usaha, terutama UMKM, supaya nggak perlu ribet bolak-balik ke kantor pemerintahan hanya untuk mengurus izin. Sekarang, semuanya bisa dilakukan secara online lewat situs resmi oss.go.id. Perizinan berusaha berbasis risiko atau risk-based approach licensing adalah sistem baru yang menentukan jenis izin berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usahanya. Jadi, pemerintah nggak lagi pakai pendekatan satu izin untuk semua, melainkan menyesuaikan dengan risiko masing-masing bisnis. Contohnya, usaha jual pulsa jelas risikonya lebih rendah dibandingkan usaha produksi makanan atau minuman. Dalam sistem OSS RBA, ada 4 kategori risiko utama. Risiko rendah, cukup punya nomor induk berusaha, NIB. Risiko menengah rendah, harus punya NIB dan sertifikat standar, pernyataan mandiri. Risiko menengah tinggi, punya NIB dan sertifikat standar, yang diverifikasi pemerintah. Risiko tinggi, harus punya NIB dan izin usaha resmi dari instansi terkait. Nah, di mana posisi KP? Ternyata, usaha KP termasuk kategori risiko menengah rendah. Artinya, kamu perlu mengurus NIB dan sertifikat standar usaha KP. Persyaratan dasar. Sebelum mengajukan izin KP, sebelum mengurus izin usaha, pastikan dulu lokasi dan bangunan tempat KP kamu berdiri memenuhi persyaratan dasar. Ada 4 syarat utama. 1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR. Pastikan lokasi KP sesuai dengan zonasi tata ruang daerah. 2. Persetujuan lingkungan, PL, jika usaha kamu menimbulkan dampak lingkungan. 3. Persetujuan bangunan gedung, PBG. Dulu disebut IMB. Ini bukti bahwa bangunan layak digunakan. 4. Sertifikat layak fungsi, SLF, memastikan bangunan aman secara struktur dan fungsi. Kalau KP kamu berdiri di gedung yang sudah memiliki semua izin tersebut, kamu bisa langsung lanjut ke tahap pengajuan OSS tanpa perlu mengurus ulang. Mudah banget, kan? Nah, sekarang kita bahas bagian yang sering bikin bingung para pelaku usaha baru, yaitu KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Untuk KP, kamu harus menggunakan KBLI 56303, rumah minum atau KP. Dalam dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS), KBLI ini mencakup semua jenis usaha penyediaan minuman, baik panas maupun dingin, yang dikonsumsi langsung di tempat. Artinya, kalau kamu menjual kopi, teh, jus, atau minuman kekinian dan pelanggan minum di tempat, maka kamu wajib pakai KBLI 56303. Menurut PP nomor 28 tahun 2025, usaha dengan kode KBLI ini tergolong menengah rendah, sehingga izin yang kamu perlukan adalah NIB dan sertifikat standar. Bagian 4, jenis izin yang wajib dimiliki KP. Sekarang kita bahas satu persatu izin yang wajib kamu miliki. 1. Izin utama nomor induk berusaha, NIB. Ini adalah identitas resmi yang diterbitkan pemerintah.
Selain berfungsi sebagai izin, NIB juga digunakan untuk keperluan pajak, impor, atau kerjasama bisnis. Sertifikat Standar Usaha Kafe. Dokumen ini menyatakan bahwa kamu sudah memenuhi standar usaha, mulai dari kebersihan, pelayanan, hingga tata letak tempat usaha. 2. Izin penunjang PBUMKU. Selain izin utama, ada izin tambahan sesuai skala usaha. 1. Skala usaha, jenis izin 2. Mikro, label higien sanitasi pangan, HSP. 3. Kecil, menengah, besar sertifikat laik higien sanitasi, SLHS. 4. Kafe yang menjual minuman beralkohol, SKPLA, B, atau C. Jadi, kalau kamu buka kafe kecil yang hanya menjual kopi dan makanan ringan, cukup dengan HSP. Tapi kalau kamu menjual minuman beralkohol, wajib mengantongi surat keterangan penjualan langsung, SKPL, sesuai ketentuan setempat. Mengurus izin bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk bisnismu. Berikut manfaat utama memiliki izin usaha kafe. 1. Bisnis kamu diakui secara hukum. 2. Lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. 3. Membuka peluang mendapatkan pendanaan atau kredit usaha. Keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan tentu saja kamu terhindar dari sanksi administratif atau penutupan usaha. Bagian 7. Tips sebelum membuka kafe. Sebelum kamu membuka kafe impianmu, ada beberapa tips penting yang perlu kamu ingat. 1. Pastikan lokasi strategis dan sesuai zonasi usaha. 2. Pahami target pasar. Apakah mahasiswa, pekerja kantoran, atau komunitas tertentu? 3. Gunakan bahan baku berkualitas dan jaga kebersihan dapur. 4. Latih karyawan agar ramah dan profesional. 5. Gunakan sistem keuangan digital supaya laporan usaha rapi. Dan yang terpenting, urus izin usahamu sejak awal. Dengan izin resmi, kamu bisa fokus mengembangkan bisnis tanpa khawatir. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang izin usaha kafe di Indonesia. Mulai dari dasar hukum, KBLI, cara daftar OSS, hingga manfaatnya bagi bisnis kamu. Dengan sistem OSS terbaru, pemerintah sudah membuat proses perizinan jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menunda legalitas usaha. Ya, kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang topik ini, kamu bisa kunjungi situs resmi oss.go.id atau baca panduan hukum bisnis di legalisasi.com. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan membantu kamu yang sedang merintis usaha kafe sendiri. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak teman UMKM yang terbantu.